welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Mari kita bertepuk tangan dan berikan pujian yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Come on. Kau ada pendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita tepuk tangan. Come on, say. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. One more time. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Everybody say. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita,
through the highs and lows and in between. Got you go ahead on me. And where you call me, I will follow. And if the water flows beneath my feet, yeah, you pull me from the deep. Come on, everybody say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. So I trust him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Oh, 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 in my hands I says I can trust him with what's next. Oh, 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 for the God I know is known for faithfulness. Ooh, oh, sing like you trust him. Come on, let's sing like you trust him for tomorrow. Come on, say, I don't need to know what the future says, 'cause if the past could talk, it would tell me this: my God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. So I trust him with what comes next. Yeah, my hindsight says I can count on this. My God isn't finished yet. If he did it before, he can do it again. So I trust him with what comes next. For the God I know is known for faithfulness. Sing it! Oh, 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 oh. My hindsight says I can trust him with what's next. Oh, 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 for the God I know is known for faithfulness. Yes, he is. Come on, let's learn this new song. In your name, Jesus, there is healing, there is power, there is strength. Come on, let's worship. We speak strength into these weary bones. We speak the healing power of the Lord. For in his name there are miracles. We speak, nothing is incurable. We know that nothing is impossible. For in his name there are miracles. Come on, sing this. Our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. In you there's happiness, oh God. We speak happiness to be restored. Come on, rise up and give the glory to the Lord. For in his name there are miracles. Oh, our God is more than able. Our God will never fail. He is always with us. He is faithful till the end. Oh,
we speak life in the name. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is his name. So we lift our voice in praise. Come on, we speak life. We speak life. We speak life. In the name of Jesus, there is healing flowing in this place. As we lift our voice in faith, and we give all the praise to the one who's worthy of all glory. Jesus is his name. So we lift our voice in praise. Come on, let's worship. Jesus be lifted high. Thank you, God. Give you all the praise. Come on, let's sing this. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you alone. Lord, we worship you. Sing, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship alone. 'Cause there's nothing better to do. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this. Lord, we worship you. Lord, we worship you, Jesus. Lord, we worship you alone. Oh, we worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Come on, let's sing this one more time. We worship you. Lord, we worship you. Lord, we worship you alone. Oh, your name is beautiful, oh God. Come on, let's sing this. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name
Thank you Tuhan, karena dari dulu, sekarang, selamanya Tuhan Kau gak pernah berubah. Your name is all powerful, all beautiful, and all wonderful. Ini segala pujian penyembahan kami, biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan berapa banyak dari teman-teman yang siap dengar firman Tuhan bisa bilang yes. Alright, so sit upright. Kita mau mulai dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan, kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus urapi kami, agar kami bisa mengerti firman, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Alright, kita masih dalam seri Growing in Faith, di mana kita mau bertumbuh bersama-sama secara utuh. Dan kita hari ini masuk pada minggu yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima kalau nggak salah. Dan kita mau bahas mengenai is it your faith real? Wow, kita mau tahu betul apakah faith kita ini benar-benar real atau tidak. Di minggu yang pertama kita bahas mengenai kalau manusia itu terdiri dari 3, roh, jiwa, dan tubuh. Kalau tubuhnya mau berkembang, dia mesti makan. Kalau jiwanya mau berkembang, dia mesti belajar. Kalau rohnya mau berkembang, dia perlu punya iman yang daripada Tuhan Yesus. Dan dia perlu percaya and grow his faith dengan dia mendengarkan firman Tuhan. Nah, so waktu kita beribadah pada Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, kita lakukan semua hal dalam kehidupan kita, itu yang akan mengembangkan iman kita. Tapi ada saat-saatnya iman kita juga perlu akan diuji. Apakah iman kita itu benar-benar beriman pada Tuhan, atau iman kita hanya sebatas omongan kita doang. So makanya kalau kita mengalami masalah, kita ngalamin pressure, kita ngalamin challenge, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi ada kesempatan untuk kita bisa menguji iman kita bersama-sama. Kayak misalkan teman-teman, kalau kalian lihat review gadget, misalkan review gadget dia itu waterproof, dia bisa dive in sampai 200 meter misalkan. Nah beneran kan handphonenya itu, walaupun handphone itu mahal, tapi benar-benar dibawa dive in, dibawa untuk bisa masuk ke dalam air, beneran masih bisa ngerekam nggak, beneran masih bisa video nggak, atau rusak atau enggak. Malah benar-benar sengaja dimasukin air, biar tahu ini handphone benar-benar kualitasnya seperti apa. Begitu juga dengan iman kita. Untuk kita bisa tahu apakah iman kita betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan teruji waktu kita berjumpa dengan apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. 1 Peter 1 verse 7. These have come so that the proven genuineness of your faith of greater worth than gold, which perish even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Nah, jadi waktu kita ngalamin ujian, ngalamin susah, itu untuk menguji iman kita. Belum tentu orang yang rajin ke gereja tiap minggu, imannya betul-betul iman kepada Tuhan Yesus. Belum tentu orang yang berdoa, baca firman, imannya itu bisa teruji. Tapi kita mau sama-sama belajar hari ini teman-teman. Untuk kita waktu kita ngalamin challenge, jangan kita melihat ini sebagai sesuatu yang, Tuhan jahat. Tapi kita melihat ini sebagai kesempatan untuk kita bisa menguji apakah iman kita ini benar-benar tulus pada Tuhan, iman kita ini benar-benar genuine kepada Tuhan. Nah, untuk kita bisa tahu iman kita ini genuine atau tidak, ada beberapa tanda-tanda yang kita perlu untuk bisa pelajari. Beberapa tanda kita belum menaruh iman kita sepenuh pada Tuhan, walaupun kita udah ke gereja, walaupun udah berdoa, ada 3 hal. Yang pertama, pas ada tantangan, dia panik, khawatir. Panik dan khawatir itu benar-benar panik, khawatir yang heboh banget.
Orang bisa khawatir, bisa khawatir, bisa khawatir, bisa. Tapi kalau khawatir, paniknya heboh, berlebihan, nggak bisa ditenangin. Nah, bisa jadi itu indikator di mana kita belum menaruh iman kita pada Tuhan Yesus. Yang kedua, dia cepat ngeluh dan salahin Tuhan. Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit salahin Tuhan. Waktu hal-hal baik terjadi, puji Tuhan. Habis itu, selang 5 menit, tahu-tahu ada hal, ya nggak sengaja, misalkan nggak sengaja jatuh atau nggak sengaja sesuatu terjadi yang dia nggak pengen. Tuhan jahat. Tadinya baru memuji Tuhan, tahu-tahu ngeluh, cepet banget. Mungkin itu jadi salah satu indikatornya. Atau sulit buat taat di saat tidak masuk dengan logika. Oke. Kata firman Tuhan, orang yang berhikmat, dia akan berada di tempat orang-orang di antara kumpulan raja-raja, di mana orang berhikmat itu dicari sama orang-orang. Atau misalkan nih, belajar untuk mengalah sama adik, itu mungkin masuk logika kita. Terus juga mungkin di saat kita mesti honor sama orang tua kita, oke, karena orang tua bagaimanapun orang tua. Tapi kalau firman Tuhan, waktu ini contoh ya, waktu contoh dibilang ada gini, kau mesti mengasihi musuhmu. Gimana tuh caranya? Gak masuk sama logika. Terus kita jadi gak mau taat. Boro-boro, enak aja, dia musuh, dia kita ngasihi dia, yang ada kita jahatin dia. Kita punya banyak excuse untuk kita gak melakukannya. Itu suatu indikator di mana kita belum punya iman yang genuine kepada Tuhan. So, ini indikator. Teman-teman, bagaimana kondisi kita? Apakah kita ada satu dari 3 hal itu? Atau 2? Atau 3-tiganya? Maka dari itu hari ini kita mau sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama belajar menaruh iman kita percaya kepada Tuhan Yesus. Agar iman kita, kerohanian kita bertumbuh. Jangan kita menaruh iman kita pada diri sendiri. Jangan kita menaruh percaya kepada diri sendiri. Atau pada orang tua. Atau pada orang-orang yang kuat. Tapi kita menaruh percaya kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, so it's a choice. Bukan karena orang pilihin buat kita, tapi itu pilihan yang mesti kita ambil. Nah, setelah kita memilih untuk bisa menaruh iman kita pada Tuhan, so how to respond when we face faith challenges? Waktu kita ngalamin kesulitan, kita ngalamin tantangan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mesti merespon agar iman kita bertumbuh? Are you guys ready? The first thing, we have to pause. Kalau kita lagi nonton video, kan play, jalan terus. Tapi kalau kita pause, berhenti. Nah, maksudnya pause ini apa? Karena waktu kita ngadepin ada sesuatu yang terjadi depan kita by nature kita pengen react. Kita langsung, kenapa? Gini. Bisa panik, bisa macam-macam, bisa reaksinya macam-macam. Tapi waktu ada suatu kejadian terjadi depan kita pause. Pause adalah gini, maksudnya kita tenang dulu, kita cari Tuhan. Tenang dulu, kita berdoa kepada Tuhan. That's the pause means. James 5 verse 13. Is anyone among you in trouble? Teman-teman ada yang in trouble? Let them pray. Let them pray. Is anyone happy? Let them sing song of praise. So, anyone in trouble? Pray. Are you in trouble? Pray. So, pray is like a pause moment di mana kita nggak bereaksi dulu, tapi kita berdoa, Tuhan, I don't know. Contoh ya, I don't know if these things can happen. Nggak tahu gimana mesti buat, tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong. It's a simple prayer yang aku sering doa adalah, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Gimana ini Tuhan? Mesti ngapain? Doa sama Tuhan. Ask for way out, ask for wisdom, and ask for strength. Karena waktu kita ngadepin masalah, ngadepin ujian, tantangan, ya kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Contoh-contoh tantangan apa sih? Kita difitnah sama teman kita sekolah, jadi kita dimusuhin sama satu sekolah. Itu berat banget teman-teman. Tapi jangan kita bereaksi, kita berdoa kepada Tuhan. Atau kita dibohongin sama teman kita sehingga merugikan kita. Kita pengen bereaksinya adalah pengen marah, tapi pause dulu, kita doa sama Tuhan. Hey, reaksi-reaksi kita itu menunjukkan kepada siapa kita beriman. Kalau kita beriman pada diri kita sendiri, pasti kita dengan sekuat tenaga berusaha untuk menyelesaikan diri sendiri. Tapi kalau kita beriman pada Tuhan, even though we can try to solve by ourselves,
tapi kita berdoa dulu, kita hampiri Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. That's how we face faith challenges in our life to gain growth in our spiritual life. So make prayer your first response, not your last resort. Jangan kita udah coba. Nggak bisa nih, yaudah deh doa deh. Jangan. Doa dulu, Tuhan minta tolong, minta kekuatan, minta hikmat agar nggak salah ambil keputusan, agar nggak salah merespon, tapi bisa merespon dengan bijak daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. And then kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. So to respond when we face faith challenges, the first thing is pause, pray, and then go, and you can play again. Number 2, press on. Artinya apa? Keep on fighting it. Tetap bertahan. Namanya ujian, nggak ada yang enak. Namanya challenge, pasti berat. Tapi waktu kita terus melewatinya, kita bertahan dengan baik, not quitting, kita akan bertumbuh. James 1:2-4. Consider pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. Let perseverance finish its work. Waktu kita di tengah ujian-ujian, di tengah challenge yang ada, don't give up. Tetap kita pegang pada firman Tuhan, jangan ambil jalan keluar, tetap melakukan yang benar. Meskipun sulit, tapi itu membawa pertumbuhan buat kita semua. Meskipun ujian nggak nyontek itu sulit, karena kiri kanan semua pada nyontek, but keep press on. Tetap kita pegang pada prinsip firman Tuhan bilang, mesti jujur deh. Pegang itu. Karena waktu kita pegang itu, iman kita bertumbuh. Number 3, praise. 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. In all circumstances, give thanks. In hard times, give thanks. In low times, give thanks. When anything so mess up, give thanks. So, aku pun juga pernah ngalamin hal-hal di mana rasanya hidup tuh berat banget. So much pressure, stressful. Di saat aku doa, kayaknya kesannya kayak Tuhan gak ngomong apa-apa. Di saat aku press on, rasanya udah hampir capek sampai titik dari penghabisan. So, apa yang bisa aku buat? I can only praise God. Aku nyanyi, nyembah Tuhan. Sometimes I go to my room. Aku nyanyi, menyembah Tuhan. And then I gain up power. I gain up, ada penghiburan daripada Tuhan. Masalahnya tetap ada, challenge-nya tetap ada. But when I praise God, I switch my perspective. Yang tadi lihat masalahku terus, tapi aku melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalahku, sehingga aku bisa punya optimisme di dalam Tuhan Yesus. So, when troubles get into your life, itu bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan masa bodoh, tapi kita bisa melihat every challenges and trials that happen in our life as a test of our faith. Does our faith is real? Does our faith is genuine? The only way to know adalah waktu kita face the trial. Tapi waktu kita face the trial, kita juga punya respon yang benar, teman-teman, agar iman kita bertumbuh. Yang benar adalah pause. Jangan kita react terhadap sesuatu yang terjadi, but pray first. Make your prayer the first response, not your last resort. Press on. Waktu kita lagi dibentuk, waktu kita lagi ngalamin kesusahan, tetap pegang firman Tuhan. Dan yang ketiga, praise. Puji penyembahan kepada Tuhan. It shift our focus to our problem. It shift to our God that is bigger than our problem.
So, teman-teman, aku berdoa waktu kita ngalamin ujian-ujian iman, kita ngalamin trial and challenges, kita nggak jadi orang yang give up, nggak jadi orang yang double standard, nggak jadi orang yang tawar hati atau discourage, tapi kita jadi orang-orang pemenang yang menuntaskan pertandingan iman dengan baik, menuntaskan setiap challenge dengan baik, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. When you feel like God isn't there, He is actually there. Tapi kita nggak rasa aja. But God is always with us in every trial, in every circumstances in our life. He is there. Dia nggak kemana-mana. Karena Dia mengasihi kita. Dan Dia mau kasih kita ruang untuk kita bertumbuh. Agar iman kita semakin bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai teman-teman. Thank you for following until the end. Kita mau terima doa berkat. Aku mau undang kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Dan aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Aku berdoa memberkati teman-temanku dalam nama Tuhan Yesus. Biar sekolah mereka diberkati Tuhan. Berkat kepintaran mengalir. Dan setiap tangan yang diangkat diberkati. Sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil. Dan jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak muda mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Dan biar damai sejahtera Tuhan. Sukacita, pertolongan, perlindungan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-temanku semua. Mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. Happy weekend. See you guys again next week. Bye-bye.